Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua baik-baik saja. Saya Des Yuniarsi, mahasiswi STAI Ana 2 Kuala Tungkal, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Banyak orang yang telah meninggal, namun nama baik mereka masih tetap hidup kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, namun mereka seakan orang mati yang tak berguna. Imam Syafi'i. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela. Berbicara mengenai tentang tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela, tingkah laku terpuji adalah akhlak yang baik, diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Tingkah laku terpuji yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa ibadah, dan kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti ajaran-ajarannya, serta kepada sesama manusia dengan selalu bersikap baik kepada sesamanya. Tingkah laku terpuji adalah sikap atau perbuatan seorang muslim, baik dari segi ucapannya ataupun perbuatannya, yang tidak melanggar dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan tingkah laku sikap tercela atau akhlakul mazmumah ini dapat juga disebut dengan istilah akhlakus sayyi'ah, yang artinya sikap dan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sesuai dengan ajaran, dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk itu sikap dan perilaku semacam itu tadi harus kita tinggalkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan perilaku tercela itu adalah sikap dan perilaku seorang muslim yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam ajaran agama Islam, baik dari segi ucapan ataupun perbuatannya. Selanjutnya, tinjauan hadis tentang tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya dari An-Nawas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya menanyakan tentang kebajikan dan dosa kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjawab, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa, kejahatan itu adalah sesuatu yang merisaukan hatimu, dan kamu tidak senang bila hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar Asqalani mengemukakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang singkat dan padat, bahkan merupakan hadis yang paling padat. Karena apa? Karena kebaikan itu mencakup semua perbuatan yang baik dan sifat yang ma'ruf. Sedangkan dosa mencakup semua perbuatan yang buruk dan jelek, baik kecil maupun besar. Dalam hal ini, setiap perbuatan baik merupakan akhlak terpuji, begitu pula sebaliknya, semua perbuatan jelek merupakan akhlak tercela. Nah, salah satu contoh tingkah laku terpuji adalah jujur. Jujur merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan sidik, yang artinya benar. Mengenai pentingnya kejujuran dalam kepribadian seorang muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sidik itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Terakhir, penjelasan saya mengenai tentang implikasi tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela dalam proses pendidikan. Nah, tingkah laku yang baik berdampak positif pada kehidupan dan lingkungannya, khususnya pada lingkungan pendidikan.
Sebaliknya, tingkah laku yang buruk akan berdampak buruk pula pada diri dan lingkungan pendidikannya. Contoh, ketika seorang pelajar ketika terbiasa dengan tingkah laku terpuji, seperti contohnya seorang pelajar yang sudah tertanam dalam dirinya sikap amanah, maka dalam proses pendidikan dia akan menanamkan sikap jujur, dan dalam proses pembelajaran dia akan memperhatikan dengan benar-benar. Seperti dalam ujian, dia akan menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik seperti mencontek, dan juga karena apa? Karena dia merasa memiliki kebutuhan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Sebaliknya, ketika seorang pelajar yang membiasakan sikap tercela, contohnya berbohong, maka si pelajar dalam kesehariannya, dalam proses pembelajarannya akan menerapkan sikap berbohong. Contohnya ketika ujian dia mencontek, serta ketika dalam proses pembelajaran dia akan memperlihatkan sikap malasnya karena dia meremehkan apa yang namanya sebuah pengetahuan. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini bahwa setiap perilaku baik maupun tercela akan bisa mempengaruhi sekelilingnya. Untuk itu, biasakan dengan perilaku atau tingkah laku yang baik agar lingkungan sekitar, khususnya lingkungan pendidikan, menjadi lingkungan yang tingkah laku baik. Dari penjelasan tadi, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela. Pertanyaannya, bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang melakukan perbuatan tercela? Nah, bagaimana sikap kita atau perilaku kita terhadap teman kita apabila dia melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan tercela? Nah, maka yang perlu kita ketahui di sini adalah menasehatinya agar tidak berbuat tercela lagi dan mengajaknya untuk selalu berbuat baik. Yang pertanyaan selanjutnya, kenapa sih perbuatan tercela itu dibenci sama semua orang? Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa perbuatan tercela itu sangat merugikan diri sendiri dan sangat merugikan orang lain. Maka dari itu, perbuatan tercela ini harus kita hindari. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari akhlak tercela tersebut? Nah, ada beberapa cara kita untuk menghindari akhlak tercela tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti meningkatkan keimanan, mempelajari dampak dari akhlak tercela tersebut, menjaga lingkungan selalu dengan orang yang baik. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat dari menghindari akhlak tercela? Nah, manfaat untuk menghindari akhlak tercela tersebut diantaranya seperti membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, mendapatkan banyak teman, hidup bahagia kelak di alam akhirat. Nah, jadi manfaat dari menghindari akhlak tercela ini dan hidup kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Maka dari itu, jauhilah sifat yang tidak baik, jauhilah tingkah laku tercela tersebut. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan tingkah laku tercela. Pertanyaannya, kenapa seseorang harus menghindari tingkah laku tercela, akhlak tercela? Nah, mungkin di sini kita masih bertanya-tanya ya teman-teman, kenapa seseorang harus menghindari akhlak tercela? Alasannya seseorang harus menghindari akhlak tercela itu adalah karena akhlak tercela hanya akan membuat seseorang menerima dampak buruk. Selain memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri, maka akhlak tercela juga akan memberikan dampak buruk bagi orang lain. Nah, itu sangat merugikan sekali, baik itu merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Maka dari itu harus kita tinggalkan akhlak yang tidak baik. Semua perbuatan yang tidak baik itu harus kita tinggalkan. Selanjutnya, apa saja contoh akhlak tercela yang harus kita hindari? Nah, di sini ada beberapa contoh akhlak tercela. Akhlak yang tidak baik yang harus kita hindari itu seperti dusta, khianat, ria, ujub, sombong, dan buruk sangka. Pertanyaan selanjutnya kita beralih ke perilaku terpuji atau tingkah laku terpuji. Di sini ada yang bertanya, jujur yang sebenarnya itu seperti apa sih? Mungkin beliau mengatakan bahwa
Nah, apa yang dimaksud dengan kejujuran? Jujur. Nah, jujur dalam bahasa Arab itu artinya sidik. Jujur artinya bersikap apa adanya, berkata dengan benar, tidak ditambahkan dan tidak pula dikurangin. Apa yang salah, beliau mengatakan salah, dan apa yang benar, tetap benar. Jujur juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang dimaksud dengan jujur. Ciri-ciri orang yang jujur itu seperti apa? Nah, ciri-ciri orang yang jujur salah satunya selalu berkata sesuai keadaan. Pembuatannya sama dengan perkataannya, mempunyai niat dan keinginan yang baik, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan selalu menunaikan tugas dan kewajibannya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan kerugian orang yang tidak jujur. Nah, orang yang tidak jujur itu akan sangatlah rugi. Kenapa? Karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ada beberapa kerugian, diantaranya seperti tidak jujur itu berarti membohongi dirinya sendiri, tidak akan dipercaya lagi perkataan dan perbuatannya, akan dijauhi orang lain. Nah, itu sangat merugikan apabila kita tidak jujur. Pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan perilaku terpuji. Di sini ada pertanyaan, sebutkan keuntungan orang yang jujur. Nah, orang yang jujur ini, berperilaku jujur ini akan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, keuntungannya itu seperti apa? Keuntungannya membentuk kepribadian yang jujur, selalu dipercaya orang lain, akan disegani orang lain, dihormati dan dihargai orang lain, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi orang tua, dan mempunyai banyak teman. Nah, di situ ada juga keuntungan-keuntungan apabila kita melakukan perbuatan yang baik. Jadi jangan pernah takut untuk kita selalu melakukan perbuatan yang baik, tapi takutlah apabila kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan pertanyaan terakhir, sebutkan hikmah memiliki sifat jujur. Hikmah berperilaku jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidup kita akan menjadi tenang, karena dengan sifat jujur semua akan menjadi mudah dan tidak akan disalahkan oleh orang lain. Kejujuran juga akan mengantarkan kepada kebenaran. Jujur dalam segala hal, sudah bisa pasti orang tersebut benar dan tidak pernah berbohong. Dan orang yang selalu jujur akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ilmu pengetahuan akan memberimu kekuatan, tapi akhlak akan memberimu kehormatan. Saya Desi Niarsi, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.